Kisah ini berlatar di masa depan yang lagi-lagi jauh dari masa sekarang. Ditampilkan seorang pria berlari melewati berbagai macam rintangan dan juga pemandangan yang menunjukkan bagaimana kondisi bumi yang tidak baik-baik saja. Pria itu menemukan sebuah rumah tua yang terbengkalai, namun sangat mengejutkan entah bagaimana ada dua bayi laki-laki yang masih bertahan di sana. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, terkadang kita merasa bosan dan ingin terlepas dari orang tua atau keluarga. Tapi percayalah, pada akhirnya kita semua akan kembali kepada mereka karena keluarga adalah rumah yang sebenarnya. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Arcadian. Film ini dirilis pada tahun 2024, disutradarai oleh Benjamin Brewer dengan Nick yang memerankan karakter utama serta dibantu oleh para aktor lain dengan kemampuan akting yang pastinya oke punya. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan selamat menyaksikan video alur cerita. Tahun demi tahun telah berlalu, si pria yang diketahui bernama Paul merawat dua bayi yang ditemukan sampai akhirnya kini telah tumbuh menjadi remaja yang kuat dan bersemangat. Selain itu, Paul juga membangun kembali rumah yang terbengkalai untuk menjadi tempat berlindung mereka, terutama saat malam tiba. Sedangkan pada siang hari, mereka menjalankan aktivitas mencari bahan makanan serta beberapa hal lain yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Saat matahari mulai terbenam, semuanya pun bersiap-siap. Joseph menutup jendela dan memerintahkan peliharaan mereka, Rocco, untuk masuk ke dalam rumah. Sementara Paul menanti di luar dengan cemas karena Thomas masih juga belum kembali. Untungnya ketika Paul hendak menyusul, Thomas pun muncul dan tentu saja pemuda itu mendapat omelan karena keterlambatan. Thomas meminta maaf, menjelaskan bahwa dirinya membantu tetangga mereka, keluarga Rose, mengurus peternakan. Setelah memastikan semua pintu dan jendela terkunci dengan aman, ketiganya pun berkumpul untuk melakukan makan malam bersama. Thomas kembali mendapat teguran dan jika sekali lagi terlambat pulang, izin keluar rumahnya akan dicabut. Hal ini menjadi bahan candaan bagi Joseph sehingga pertengkaran antara dua remaja pun tak dapat dihindari. Untungnya Paul segera melerai mereka dan menegaskan bahwa mereka adalah manusia, bukan hewan. Setelah makan malam, Paul menyaksikan anak-anaknya menghabiskan waktu dengan membaca dan bermain catur. Tiba-tiba saja Rocco bertingkah aneh, yang mana menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Paul dan Thomas pun bergegas menuju ke bawah dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang mengerikan dan ganas berkeliaran, sehingga membuat manusia harus berlindung di malam hari. Kali ini, sepertinya makhluk itu mencoba menerobos masuk. Joseph yang tidak membantu membuat Thomas sempat kesal, namun tidak membantu bukan berarti tidak melakukan apapun. Joseph mengaku secara diam-diam telah menghitung untuk mempelajari makhluk itu. Sebelumnya, ada 3 kali percobaan untuk menerobos masuk. Yang pertama berlangsung 10 detik, yang mana kemungkinan para monster memastikan. Yang kedua berlangsung selama 20 detik, menandakan makhluk itu sedang mencoba menerobos. Dan yang ketiga hanya 1 detik, ini mungkin saja akibat si monster merasa frustasi. Saat pagi hari, ketika memeriksa, mereka menemukan pintu dengan bekas cakar. Paul menyatakan bahwa pintu itu sudah tidak kuat, oleh karena itu mereka harus mencari kayu-kayu lain untuk memperkuatnya. Beberapa saat kemudian, setelah melakukan aktivitas harian, mereka pun kembali ke rumah membawa semua temuan. Sementara Thomas membelah kayu, Paul memeriksa Joseph yang ternyata secara diam-diam sedang mengerjakan sesuatu di gudang. Mendapat desakan dari sang ayah, Joseph pun tak punya pilihan selain mengaku bahwa dirinya sedang mencoba menyalakan kembali sebuah mobil tua dan mengakui bahwa selama ini merasa terkekang dan takut. Paul yang terkesan mencoba melihat-lihat dan hanya dengan sedikit sentuhan dia berhasil membuat mesin mobil menyala.
Sesaat kemudian, Paul pun mengajari anak-anaknya belajar mengemudi. Setelah beberapa menit melancong, Paul mengatakan bahwa jendela rumah mereka masih harus diperkuat lagi, lalu memerintahkan kedua anaknya untuk mencari benda-benda yang dibutuhkan. Thomas tidak senang dengan hal ini karena sebelumnya ia diperbolehkan pergi setelah membelah kayu. Namun apa daya, perintah sang ayah sulit untuk ditolak. Dua bersaudara itu kemudian pergi dengan menggunakan mobil. Masih merasa kesal, Thomas mengomeli Joseph yang tak becus mengemudi, yang mana mengakibatkan rencana ke peternakan Rose gagal. Tersinggung, Joseph pun mengatakan tak butuh bantuan Thomas. Keduanya pun berpisah. Thomas akan menuju ke peternakan Rose, sedangkan Joseph melanjutkan misi dari sang ayah. Beberapa waktu kemudian, Joseph pun tiba di lokasi. Dia turun ke dalam sebuah bangkai kapal untuk mengumpulkan benda-benda yang dibutuhkan. Di dalam sebuah lemari, pemuda itu menemukan yang agak lain, tapi sebaiknya dilupakan saja. Lalu setelah kembali memeriksa, tiba-tiba saja Joseph diserang oleh makhluk yang paling menakutkan di seluruh alam semesta, terutama bagi para pria perkasa. Sementara itu di peternakan, Thomas menyapa beberapa orang untuk beramah tamah, terutama seorang gadis bernama Charlotte tidak pakai lin-lin. Dan ya, inilah alasan utama Thomas sangat rajin mengunjungi peternakan. Jelas terlihat kedua remaja itu saling tertarik. Charlotte menunjukkan sebatang pohon yang dililit tali serta menjelaskan bahwa tali itu adalah pembatas bagi Charlotte ketika bermain di luar rumah saat masih kecil. Gadis itu tidak diizinkan berada terlalu jauh dari pohon tersebut. Selain itu, kedua remaja juga bermain tebak-tebakan dengan teori-teori gila tentang akhir dunia. Ketika matahari mulai terbenam, sudah saatnya bagi Thomas untuk kembali. Sebelum itu, Charlotte meminta 10 detik lagi agar bisa memeluk Thomas dengan erat. Ya, alangkah manisnya masa-masa remaja. Sementara itu ditampilkan Paul yang tiba duluan di rumah dan mulai cemas karena hanya menemukan Rocco tanpa kedua putranya. Bersamaan dengan itu ditampilkan Joseph yang sedikit mengalami kendala, namun pada akhirnya berhasil dan bergegas menuju ke lokasi yang dijanjikan untuk menjemput Thomas. Thomas sendiri kini berlari secepat mungkin karena waktunya sudah tidak banyak. Sangat disayangkan, pemuda itu tergelincir hingga akhirnya jatuh ke celah tanah. Hal ini membuat Joseph yang sudah tiba tidak bisa menemukan Thomas dan berpikir bahwa mungkin saja saudaranya sudah pulang duluan. Setibanya di rumah, setelah Joseph menjelaskan duduk perkaranya, sang ayah segera meminta Joseph berjaga di rumah, sementara dirinya akan melakukan pencarian bersama Rocco. Adegan berpindah menampilkan beberapa waktu kemudian, di mana Thomas yang baru saja terbangun dengan luka di bagian kepala, berbekal benda semacam korek api. Pemuda itu segera memeriksa sekitar untuk menemukan jalan keluar. Namun, dalam kepanikan, Thomas tiba-tiba merasa sulit bernafas dan nyaris pingsan. Beruntung Paul tiba di waktu yang tepat dan segera menghabisi monster. Setelah memastikan Thomas baik-baik saja, Paul dan Rocco menemukan gua yang membawa mereka langsung ke dalam celah. Karena terlalu berbahaya untuk kembali, mereka pun memutuskan untuk menunggu di sana sampai dengan matahari terbit. Tak lama kemudian terdengar suara-suara dari monster yang menandakan bahwa mereka sudah dekat. Oleh karena itu, Paul menyiapkan obor bersiap melakukan perlawanan, namun sangat mengejutkan. Tiba-tiba saja daratan mulai berguncang. Ternyata para monster kini bergerak di bawah tanah untuk menyerbu kelompok Paul. Tak ada jalan lain bagi Paul selain mengorbankan diri demi menciptakan ledakan yang mana juga mengenai dirinya. Sementara itu di rumah, Joseph mendengar suara-suara berisik mencurigakan. Pemuda itu mencoba untuk melupakan sampai-sampai ketiduran di kursi yang berposisi tepat di depan pintu masuk. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuka lubang pada pintu dan mencoba meraih Joseph. Sayangnya usaha monster gagal karena semua itu hanyalah jebakan yang telah disiapkan Joseph.
Keesokan paginya, menyadari sang ayah dan Thomas belum juga kembali, Joseph pun memutuskan pergi dengan mobil untuk melakukan pencarian. Sementara itu, Thomas berhasil menggali dan menarik Paul yang terluka parah keluar. Tak lama kemudian, Rocco yang mendengar suara mobil segera menemukan Joseph dan membimbingnya ke lokasi celah. Dua bersaudara akhirnya bertemu kembali, lalu mereka pun bersama-sama membawa Paul dan segera setibanya di rumah dibaringkan di ranjang. Dua bersaudara itu bingung harus melakukan apa, sementara Joseph berpikir Thomas malah mengusik tangkapan Joseph. Setelah membalut luka-luka sang ayah, Joseph menjelaskan bahwa semalam monster membutuhkan waktu 8 detik untuk masuk dan itu adalah waktu terpendek sejauh ini. Selain itu, Joseph juga yakin ada satu monster lagi namun melarikan diri. Hal ini membuat Joseph menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Thomas menceritakan pengalamannya bersama sang ayah di gua, yang mana pada intinya para monster itu cukup cerdas. Mungkin saja mereka menyerang keluarga Paul dengan tujuan balas dendam, karena sebelumnya Charlotte pernah menjelaskan bahwa peternakan sangat jarang mendapat serangan. Untuk membuktikan, Thomas pun nekat melepaskan makhluk yang ditangkap meskipun Joseph melarang. Segera monster melesat cepat bersembunyi di bawah ranjang, namun ketika Rocco datang dan mencoba mengancam, monster menjadi agresif dan berusaha menyerang Thomas. Karena masih ingin tahu lebih banyak, Joseph membawa tubuh monster ke dalam gudang untuk memeriksanya. Tak lama berselang, Thomas datang mengusulkan bahwa mereka harus membawa sang ayah ke peternakan karena mungkin saja mereka bisa mendapatkan tempat tinggal dan obat-obatan. Lagi, meskipun Joseph mengatakan bahwa rencana tersebut tidak akan berhasil, tapi Thomas tetap memaksa. Sampai akhirnya, setelah membawa sang ayah untuk melakukan perjalanan dengan mobil, dua bersaudara itu pun tertahan di pintu masuk. Orang tua Charlotte, Tuan dan Nyonya Rose segera membuktikan bahwa apa yang dikatakan Joseph sama sekali tidak salah. Mereka tidak menerima orang asing, apalagi yang terluka, karena hanya akan menambah beban. Tapi jika Thomas ingin tinggal, itu sangat dipersilahkan. Joseph pun pergi tanpa kata, pasrah akan nasibnya bersama sang ayah. Namun Thomas melarang dan lagi-lagi memberikan ide yang tak masuk akal, sehingga terjadilah perkelahian. Tak mau berlarut-larut dalam perselisihan, Joseph memutuskan untuk merelakan Thomas dan segera membawa pulang sang ayah. Sementara Thomas bergabung dengan keluarga Rose di peternakan. Setelah mendapatkan makanan yang layak, Thomas diantar ke kamarnya oleh Charlotte, serta ditunjukkan beberapa barang unik yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Dua remaja itu pun menjadi semakin dekat sampai-sampai nyaris maksiat. Untungnya ayah Charlotte datang tepat waktu meskipun mendapat tudingan kayak nggak pernah muda aja, tapi apalagi yang bisa dilakukan sang ayah untuk melindungi putrinya. Adegan kemudian berpindah ke Joseph yang dalam perjalanan pulang menyaksikan domba-domba yang berlari ketakutan padahal tak terlihat pemangsa di sekitar mereka. Joseph segera mengetahui bahwa semua itu akibat monster yang bergerak di bawah tanah. Ketika sampai di rumah, pemuda itu melihat jalur tanah di dekat dinding yang mana menguatkan dugaan sebelumnya dan khawatir mungkin saja kini monster berada di bawah rumah mereka. Setelah merawat sang ayah, Joseph kemudian mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan dari gudang untuk membuat rencana baru. Joseph juga menutup semua jendela dan sangat mengejutkan, tiba-tiba saja pemuda itu jatuh ke dalam lubang di tengah-tengah ruangan. Sementara itu, di peternakan, Charlotte menemukan Thomas yang sedang menyelinap ke dapur. Tak ingin berbohong, pemuda itu pun mengatakan bahwa dirinya membutuhkan obat untuk menyelamatkan sang ayah. Setelah memohon dengan sangat, akhirnya Thomas mendapatkan obat yang dibutuhkan, lalu bergegas pergi, tapi berjanji akan kembali. Tidak ada yang menyadari bahwa seorang pekerja mendengar percakapan tersebut, sehingga sebelum berhasil mencapai pintu gerbang, Hold on a second there.
Tidak peduli apapun penjelasan, para pekerja peternakan sepakat untuk memberikan Thomas hukuman. Hukuman yang dimaksud adalah membuat Thomas pincang untuk selamanya. Namun ketika siap menembak, tiba-tiba saja hal yang serupa terjadi di rumah utama di mana Tuan dan Nyonya Rose terbangun karena mendengar suara berisik. Tuan Rose mencoba menyalakan lilin untuk menyelidiki tanpa menyadari para monster sudah ada di dalam rumah dan segera menyerang. Di kamarnya, Charlotte terbangun setelah mendengarkan teriakan orang tuanya. Saat keluar dari kamar, gadis itu terkejut menemukan jejak darah sampai dengan menemukan monster di kamar mandi dengan tubuh sang ibu di punggungnya. Adegan kemudian berpindah menampilkan Thomas yang berada di tengah-tengah kekacauan. Sementara ia mencoba melarikan diri, satu persatu para pekerja dihabisi oleh monster-monster yang terus berdatangan. Thomas juga sebenarnya telah menjadi target, namun beruntung sebuah tembakan menyelamatkan yang mana ternyata dari Charlotte. Saat berlari keluar, kedua remaja menemukan hampir seluruh peternakan telah terbakar dan Charlotte pun menjelaskan tentang orang tuanya yang telah tewas. Kembali ke Joseph yang mengubur lubang dengan menggunakan sejumlah perabotan dengan harapan dapat mengulur waktu. Kemudian ia memeriksa sang ayah yang masih tak sadarkan diri lalu bersiap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, sangat mengejutkan, tiba-tiba ada yang membuka lubang pintu yang mana ternyata adalah Thomas bersama dengan Charlotte. Dua bersaudara itu pun berbaikan dan menghindari sikap gengsi, mengakui bahwa sebagai saudara mereka memang saling membutuhkan satu sama lain. Di saat yang sama, Paul pun terbangun. Dia segera meminum obat dari Tom dan mengatakan kepada kedua putranya kini saatnya melakukan perlawanan. Tidak ada waktu untuk menjelaskan rencana, tapi yang pasti Joseph membutuhkan bantuan Thomas dan Charlotte untuk mempersiapkan semuanya. Sementara mereka memindahkan jerigen berisi bensin ke dalam rumah, serta sebuah lemari tua berbahan logam. Rocco terus mengawasi di sekitar, memberikan aba-aba jika ada bahaya yang mendekat. Selanjutnya, Thomas dan Charlotte memeriksa kembali setiap jendela, sementara Joseph menyiapkan sesuatu yang menjadi puncak dari rencananya. Tiba-tiba saja, tumpukan perabotan yang menutupi lubang mulai bergetar dan di saat yang sama, salah satu dari monster masuk lewat cerobong di ruangan Paul menandakan bahwa serangan telah dimulai. Tiga remaja kini berkumpul untuk kembali memindahkan lemari besi. Lalu mendadak Paul juga ikut bergabung yang menandakan bahwa pria itu berhasil menghabisi monster yang masuk lewat cerobong. Segera Paul mengambil senjata Charlotte dan mulai menembaki lantai di mana para monster bersiap untuk masuk. Dan ternyata jumlah mereka sangatlah banyak. Jadi mau tidak mau Paul harus membereskannya. Dia dibantu oleh tiga remaja yang bekerja sama dengan sangat baik dan itu membuat Paul terkesan. Karena waktunya sudah dekat, segera Joseph mengajak semuanya termasuk Rocco ikut ke dalam ruangan di mana lemari besi berada. Namun sangat mengejutkan, alih-alih mengikuti, Paul malah mengunci pintu ruangan itu, mengorbankan diri menahan para monster demi memberikan para remaja waktu untuk berlindung. Setelah ledakan yang bisa dibilang cukup dahsyat, para remaja segera keluar dan mencoba mencari Paul di antara puing-puing. Tiba-tiba saja monster kembali bermunculan sehingga mereka pun melarikan diri dengan menggunakan mobil.
Beberapa mil dari rumah, para remaja menghentikan mobil untuk menatap bintang-bintang yang mana itu adalah pemandangan yang sulit untuk disaksikan selama ini. Keesokan paginya, mereka kembali ke rumah yang hancur. Thomas mengatakan akan membangun kembali, namun Joseph menolak karena ia ingin membangun sesuatu yang baru. Setelah mengumpulkan semua persediaan yang masih layak, para remaja itu pun mengubur orang-orang yang mereka cintai, yang tewas dalam serangan malam tadi, serta mengucapkan selamat jalan untuk yang terakhir kali. Kini para remaja akan melakukan petualangan baru demi menemukan peternakan-peternakan lain yang mungkin saja mau menerima mereka. Berhasilkah para muda-mudi itu menemukan, dan apakah masih ada peternakan yang bertahan? Dan tamat. Kisah yang cukup menarik menurut saya, karena tidak hanya menyuguhkan tentang misteri dan ketegangan, tapi juga konflik keluarga, khususnya para remaja yang menjadi harapan di masa depan. Film ini juga sepertinya sangat terbuka untuk sequel, tentunya jika sang sutradara dan penulis berminat untuk melanjutkan atau mungkin prequel. Menurut saya, itu bukanlah ide yang buruk. Paul menjalani hidup dengan berusaha melindungi kedua putranya, memastikan mereka bertahan hidup dengan mengajari cara bertarung dan menjaga diri dari makhluk-makhluk mengerikan di malam hari. Mengingat sejauh apa yang dilakukan Paul kepada dua bersaudara, tidak mengherankan pria itu membuat dirinya sendiri menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian para monster, sementara anak-anaknya berlindung di tempat yang aman. Ya, Paul dipastikan meninggal karena sesaat sebelum momennya, pria itu terkenang kembali masa-masa indah ketika memeluk dua anak laki-laki yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Paul cukup sadar bahwa Thomas dan Joseph sudah siap untuk menjaga diri. Paul telah berhasil mengajari mereka tentang semua yang perlu diketahui, dan oleh karena itu dia meninggalkan mereka dengan keyakinan kedua putranya akan mampu bertahan. Paul mungkin mengetahui bahwa waktunya akan segera tiba setelah selamat dari serangan pertama di dalam gua. Saat itu dia berjuang menyelamatkan Thomas yang belum siap, namun dalam pertarungan kedua dengan para monster, Paul merasa lega karena tahu Thomas dan Joseph saling bahu-membahu, dan kini tentunya kehadiran seorang ayah mungkin tidak lagi dibutuhkan untuk melindungi mereka. Disinilah menariknya film ini karena tidak memberikan nama pada makhluk-makhluk malam yang menyeramkan. Apa yang diketahui adalah makhluk-makhluk itu membenci sinar matahari dan memiliki rahang yang lebar serta gigi yang tajam dan dapat membunuh dalam sekejap. Namun sejarah mereka terlalu buram, meskipun Thomas dan Charlotte sempat membahas semua kemungkinan yang akan terjadi saat hari kiamat. Dalam film ini, cerita masa lalu tidak begitu berpengaruh secara langsung terhadap apa yang terjadi di masa kini dalam cerita. Para karakter hanya mengetahui bahwa makhluk-makhluk tersebut sangatlah berbahaya dan memiliki tujuan untuk melenyapkan manusia. Selain itu, tampaknya bahwa makhluk-makhluk tersebut terus berubah dan berevolusi seiring berjalannya waktu. Terbukti, karena tidak bisa masuk ke rumah melalui pintu, para monster tersebut mulai menggali tanah, membuat jalur ke bawah rumah. Tujuan mereka pada akhirnya mungkin memusnahkan seluruh umat manusia dan mengambil alih dunia. Tapi asalnya dari mana, Bang? Nah, itu dia tidak dijelaskan. Pada awalnya saya pikir makhluk-makhluk ini adalah alien, karena di awal film, Paul sempat melewati medan perang yang kemungkinan pertempuran terjadi akibat invasi makhluk asing. Tapi pada suatu adegan, Paul sempat menjelaskan bahwa kerusakan dunia telah mencapai puncaknya akibat ulah manusia. Oleh karena itu, bumi melepaskan sesuatu untuk melenyapkan penyakit di tubuhnya, yang mana penyakit yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah umat manusia. Saya pikir selain para remaja, masih ada manusia lain yang tersisa, dan mengingat makhluk-makhluk malam semakin kuat, ketiganya memulai perjalanan untuk mencari tempat berlindung baru, sekaligus memperingatkan orang-orang tentang ancaman yang ditimbulkan oleh monster terhadap keselamatan umat manusia. Saya pikir Thomas, Joseph, dan Charlotte kini dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian mereka untuk membantu orang lain dalam mengalahkan para monster. Meskipun tidak dapat sepenuhnya memusnahkan, tapi setidaknya para monster akan mendapat lawan yang cukup merepotkan ketika tiga remaja menemukan sekutu yang tepat.
Selamatnya Thomas, Joseph, dan Charlotte sudah cukup untuk membuat sequel, terutama karena film ini berakhir dengan makhluk-makhluk malam berevolusi menjadi semakin cerdas, menemukan cara baru untuk menyerang dan melenyapkan manusia. Meskipun belum dikonfirmasi, sequel Arcadian mungkin tentang perjalanan para remaja ke lokasi peternakan lain. Mungkin saja mereka akan menemukan lebih banyak orang yang selamat, dan tidak diragukan lagi mereka akan bertemu dengan lebih banyak monster dalam perjalanan. Selain itu, Arcadian 2 juga dapat menyempurnakan dunianya serta dinamika dalam hubungan dua bersaudara. Ending film ini menyoroti pentingnya keluarga dan bagaimana ikatan tersebut dapat memperkuat kerjasama yang diperlukan untuk bertahan hidup. Thomas dan Joseph tentu saja memiliki perbedaan dan mereka saling bertengkar hampir di sepanjang film. Tapi perbedaan itulah yang menjadi poin plus dalam rencana akhir untuk dapat mengalahkan makhluk ganas. Salah satu kelebihan juga dapat dilihat dari Paul tentang bagaimana cara ia menjaga dan melindungi keluarga. Dia memahami bahwa ikatan keluarga mereka sangatlah penting untuk bertahan hidup. Namun kerjasama di mana tidak ada seorang pun yang merasa terpaksa untuk melakukan tugasnya juga tak kalah penting. Ya, film ini menekankan pentingnya kekeluargaan dan saling percaya satu sama lain menjadi kunci utama untuk bertahan hidup, terutama di dunia di mana hanya ada sedikit manusia yang tersisa. Ini hal yang Joseph sadari, meskipun pemuda itu sangat cerdas, tapi dia tidak akan selamat dari serangan makhluk malam tanpa bantuan Thomas, Paul, atau Charlotte. Inilah yang menjadi titik balik yang membangun kembali hubungan persaudaraan sebagai kekuatan untuk melawan serangan para monster. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!